Selamat siang pemirsa TVA. Dinamika pasar otomotif roda 2 semakin menarik. Bila sebelumnya ada Motoplex Piaggio 4 brand, tak mau kalah kini telah ada 4 brand Benelli Flexi Store Surabaya. Tentu di saat kondisi ekonomi seperti sekarang, tampaknya pilihan rasional adalah mana yang lebih value for money alias tak salah pilih. Ya, PT Benelli Perkasa Motor meresmikan Flexi Store di Jalan Keranggan 100, Surabaya. Selamat menikmati. Mbak, itu dingin ya? Iya. Minta Mbak. Benelli apa? Esop sih. Cawe motor. Oh, nyobe es ta. Jaluk nang. Good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat datang dalam opening Flexi Store Skiway or Benelli Benda Keranggan Surabaya. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah luar biasa. Langsung aja kita teman-teman menyaksikan salah satu momentum sakral di siang hari ini, yaitu prosesi gunting kita. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Kencana, Bapak Roni, Bapak Steven, Bapak Guntur, dan Mr. Tom, kami persilahkan untuk menggunting kita sebagai simbolis. Boleh difoto dulu kameramen, sudah siap? Kita hitung bersama-sama ya. Baik, 3, 2, 1. Luar biasa. Sekali lagi masih ada ya. Tepuk tangannya luar biasa. Terima kasih Bapak Kogok. Kami langsung masuk ke dalam kepada seluruh tamu undangan. Boleh langsung Kasep. Oh, oke.
Morbidelli Benelli Benda Keranggan Surabaya. Let's give applause to mark this exciting moment. Luar biasa sekali tentunya. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat owner PT Benelli Perkasa Motor, Bapak Kencana Wijaya dan Bapak Roni Prasetya. Kolonel Marinir Laude Jimmy HRMTR Hanla MM selaku Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir. Yang kami hormati pimpinan PT Benelli Perkasa Motor, Bapak Guntur Siantar. Pimpinan ATPM PT Benelli Motor Indonesia, Bapak Stephen Kencana Putra dan Mr. Pan. Tim ATPM PT Benelli Motor Indonesia, Bapak Indra dan Bapak Michael. Area Manager Adira Finance, Bapak Saad. Manajer Mandiri Utama Finance, serta tentunya seluruh komunitas motor yang sudah hadir yang kami cintai pada siang hari ini. Tentunya saya Anindya yang akan memandu seluruh rangkaian acara hari ini spesial dalam rangka opening flagship store Kiway Morbidelli Benelli dan Benda Keranggan Surabaya. Dan tentunya selain opening flagship store, hal luar biasa yang akan kita rayakan pada siang hari ini adalah anniversary ke-12 tahun PT Benelli Perkasa Motor. Luar biasa, sudah 12 tahun ya. Tepuk tangannya meriah ini, antusiasnya sudah 12 tahun PT Benelli langsung hadir PT Benelli Perkasa Motor untuk memenuhi seluruh kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Baik, sebelum memulai seluruh rangkaian acara hari ini, mari kita bersama-sama untuk melangsungkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dodi. Kepada Bapak Dodi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kencana, saya hormati Bapak Roni, Bapak Guntur selaku Direktur PT Benelli Perkasa Motor, Bapak Stephen Kencana Putra selaku CEO dari Benelli Motor Indonesia, beserta jajaran Pak Indra dan Pak Michael. Yang saya hormati juga Kolonel Laude dan Men Kavaleri, benar Pak ya? Terima kasih rekan-rekan dari pembiayaan, perusahaan pembiayaan dari Adira, dari MUF, dari Indomobil Finance, dari Pegadaian. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan dari event organizer, rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik, serta rekan-rekan komunitas dari Ex Brotherhood dan Benelli Brother Malang. Tepuk tangan untuk rekan-rekan komunitas serta para tamu undangan yang kami hormati. Sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, di mana hari ini seperti tadi disampaikan oleh MC bahwa kita pre-opening ya showroom Keranggan dengan flagship baru. Ada 4 merek yang kita tampilkan, Kiway, Morbidelli, Benelli, dan Benda. Di samping itu, hari ini juga tepat 12 tahun berdirinya PT Benelli Perkasa Motor. Jadi kami Benelli Perkasa Motor sudah 12 tahun melayani masyarakat Jawa Timur, Bali, dan Indonesia Timur. Oleh karena itu, sebelum kita mulai acara, ada baiknya sebagai umat beragama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Izin saya pimpin secara agama Islam. Silakan bapak-bapak, ibu juga berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat sehat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul dalam acara reopening showroom atau ruang pamer dan pelayanan PT Benelli Perkasa Motor di Jalan Keranggan nomor 100 Bubutan, Surabaya. Serta hari ini tepat 12 tahun berdirinya PT Benelli Perkasa Motor sebagai main dealer Jatim, Bali, dan Indonesia Timur.
Ya Allah, limpahkan rahmat ridho-Mu atas kelancaran acara ini. Mudahkanlah segala urusan kami, lindungilah kami dari segala hambatan, dan jadikanlah tempat ini sebagai jalan rezeki yang halal, berkah serta bermanfaat bagi banyak orang. Teguhkan langkah kami dalam kebaikan, satukan kami dalam semangat kebersamaan, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para pelanggan dan konsumen kami. Dan bimbinglah kami selalu dalam ridho dan petunjuk-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dodi. Untuk menyambut semangat pada siang hari ini tentunya ya, boleh kalau gitu Anindya pantun dulu boleh? Biar tersenyum lebar ya. Nanti boleh dibantu bilang cakep ya. Yang banter cakepnya. Ya Pak Steven ya yang banter. Oke. Melaku-melaku tuku rujak cingur. Ojo lali mampir balai pemuda. Hei dulur-dulur, ayo mampir di flagship store Benelli Kranggan Surabaya. Cakep, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh PT Benelli Perkasa Motor. Kepada yang kami hormati Bapak Guntur selaku Direktur BPM, kami persilahkan. Selamat siang dan selamat datang kepada semua tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini, yaitu acara Re-Opener dan Anniversary BPM yang ke-12. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu kehormatan dari kami, yaitu Bapak Kencana Wijaya sebagai owner, Bapak Roni Prasetya sebagai direktur utama kami, Bapak Pan Yong Chong dari ATPM, Pak Steven juga dari ATPM, serta teman-teman leasing, media dan komunitas. Terima kasih atas kehadiran pada acara siang hari ini. Pada hari ini dengan bangga kami Benelli Perkasa Motor melakukan relaunching dealer kami yang terletak di Jalan Kranggan nomor 100 Surabaya dan bertepatan dengan ulang tahun yang ke-12 PT Benelli Perkasa Motor juga. Tentu Bapak Ibu sekalian melihat sesuatu yang baru pada rumah kami ini, mulai dari warna, ambience dan serba baru serta penataan yang lebih segar. Showroom ini sudah kami renovasi mengikuti standar global, di mana hal ini kami lakukan untuk memperbaiki pelayanan kami sekaligus menyambut kehadiran brand baru di bawah naungan kami, yaitu Morbidelli. Selain melakukan penyegaran, tentunya perubahan ini bertujuan untuk membuat konsumen yang hadir semakin merasa nyaman dan percaya pada kami, pada brand kami yang bukan sembarangan, tetapi brand yang kuat dan terpercaya. Kedepannya kami juga akan terus melakukan perbaikan dalam berbagai sisi untuk terus meningkatkan pelayanan kami pada konsumen, khususnya di area Jawa Timur. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir hari ini. Mari kita doakan ke depannya kami bisa melayani lebih baik dan menjadi brand yang terpercaya bagi kita semua. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan acara hari ini ada kekurangan dan sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Guntur atas sambutan yang telah
selaku CEO PT Benelli Motor Indonesia untuk dapat memberikan sambutan. Boleh tepuk tangannya dulu yang meriah untuk Bapak Stephen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya tidak mengulangi lagi. Ini adalah komitmen kami, saya sebagai APM yang dipercayakan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat kita semua. Terima kasih untuk tamu undangan, untuk owner yang serius mensupport kami ya. Jadi partner saya juga Mr. Pan hadir di sini. Terima kasih banyak untuk komunitas ya, terutama nanti sedikit saya spill, ada sengaja di display panggung ini saya bawa dari Jakarta. Beri tepuk tangan untuk dua rider yang sudah jalan dari Jakarta sampai ke Surabaya. Kemarin masih sempat ke Suramadu, ke Madura. Pulangnya saya masih sempat suruh, mungkin nanti kita bicarakan mungkin ke Bali ya, ke Benelli Perkasa Motor Bali yang sedang menunggu juga. Jadi saya tidak panjang lebar dengan ucapan doa syukur. Tadi kita sudah mulai dengan berdoa, terus doakan dengan keberadaan PT Benelli Perkasa Motor ini. Kami memang punya komitmen ya. Kita lihat berjalannya waktu, hari ini kita juga syukurin kita sudah akan masuk di tahun ke-12. Jadi kita dari Benelli, brand Benelli dipercaya brand Kiwe, brand Benda, dan ini di belakang saya brand Morbidelli. Dan ini yang mungkin kalau peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang. Ini brand Morbidelli ini benar-benar juga brand yang punya legasi, punya sejarah. Nanti bisa di Google. Makanya mungkin yang sudah beli juga sudah bisa menikmati bagaimana motor Morbidelli yang seperti Pak Guntur bilang. Ini brand yang sudah terpercaya, Morbidelli C252V cruisernya. Jadi saya melihat semakin semangat bagaimana kita meramaikan industri otomotif khususnya di roda 2 di Indonesia. Banyak tadi saya datang nanyain yang brand ini, itu semua wajar. Kompetisi selalu ada, tapi sekali lagi komitmen dari ATPM berikut semua main dealer yang ada jaringan di seluruh Indonesia, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik 3S dari sales, services, dan juga untuk ini spare part. Jadi nanti kita bisa lihat seperti di sini juga ada tim spare partnya, after sales service dan sebagainya. Nanti juga saya sengaja buat video, izinkan saya, nanti kita lihat ada berapa menit perjalanan dua motor yang saya pajang di panggung ini. Terima kasih sekali lagi untuk dua sahabat saya dari Brotherhood 1% yang telah mensupport saya ya, Bro Agus sama Bro Damar. Luar biasa. Masih ada tugas lagi balik ke Jakarta karena kita ada acara IMOS September di Jakarta. Dan tadi Pak Guntur udah ngomong, tadi juga sahabat saya bilang, wow ini wajah baru flagship store. Jadi orang melihat mau beli motor itu ngelihat dealernya, ya benar nggak Bang? Ya, ini udah punya loyal customer, udah punya Moge, Benelli BM 600 yang 4 silinder. Jatuh cinta sama Napoleon Bob, nanti kita bicara setelah acara selesai. Jadi saya pikir acara masih cukup panjang, ramah tamah, jangan cepet-cepet pulang karena kami menyediakan motor-motor test ride. Yang di depan itu motor-motor customer, terima kasih, motor komunitas ya. Dan last but not least, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk pers media. Terima kasih. Saya juga mengundang Jawa Pos ikonnya Surabaya, tolong di push keberadaan flagship store 4 brand yang ada di Jalan Keranggan ini. Kami terus akan berkarya memberikan produk-produk yang dicintai oleh pencinta roda 2 dan ya pokoknya kita terus akan
ada inovasi kreativitas yang akan kita berikan. Kalau di Surabaya paling nanti ketemunya itu di IMS atau GIAS di Grand City. Biasanya kita selalu partisipasi. Mungkin terakhir mohon doa restunya untuk anniversary ke-12 PT Benelli Perkasa Motor, dan juga saya minta semua tim, saya bangga dengan tim BPM, jangan berpuas diri karena kita masih punya PR yang panjang dengan brand yang saya pikir ini brand yang sangat mumpuni ya. Jadi ini terus kita harus fokus dan kita terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk para pencinta roda 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Steven atas sambutan yang telah disampaikan. Tentunya Flagship Store ini luar biasa ya, spesial sekali. Karena apapun unit yang dibutuhkan dan juga diinginkan oleh masyarakat dari Kiway, Morbidelli, Benelli dan juga Benda itu pasti ada. Sudah tersedia di Flagship Store di Jalan Kranggan, Surabaya. Dan hari ini kita juga telah memasuki salah satu momen sakral, momen yang spesial, yaitu adalah prosesi penandatanganan prasasti. Tentunya tanda tangan prasasti ini sebagai simbol dimulainya perjalanan baru, sekaligus komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pecinta otomotif di Indonesia, khususnya di Surabaya dan juga untuk seluruh masyarakat Surabaya. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Steven Kencana Putra selaku CEO ATPM PT Benelli Motor Indonesia dan Presiden Director Main Dealer Jawa Timur dan Indonesia Timur PT Benelli Perkasa Motor, Bapak Roni Prasetya, untuk dapat merapat ke area prasasti untuk melangsungkan prosesi penandatanganan prasasti. Boleh dibantu teman-teman untuk dokumentasinya, boleh langsung diambil ya, spesial. Baik, langsung saja kita mulai penandatanganan prasasti ini. 3, 2, 1. Boleh diiringi dengan tepuk tangan yang meriah dong untuk seluruh yang sudah hadir. Luar biasa sekali. Boleh diambil fotonya, dokumentasi Bapak Steven dan juga Bapak Roni Prasetya. Tentunya dengan opening Flagship Store ini kami harap dapat mewujudkan komitmen ya dari Kiway untuk bisa bergabung bersama kami. Monggo Bapak Laudit untuk bergabung merayakan pemotongan kue spesial 12 tahun PT Benelli Perkasa Motor hadir bersama kami. Baik, karena ada lilinnya. Ini apa perlu tiup lilin dulu? Langsung potong kue saja nih. Oke. Tiup dulu aja ya. Mungkin ada musiknya, boleh musik sedikit? Musik ya biar rame. Happy birthday gitu ya. Baik, ini dia perayaan 12 tahun PT Benelli Perkasa Motor. Kita tunggu musiknya. Luar biasa, 12 tahun sudah PT Benelli Perkasa Motor ini hadir ya, dan hari ini spesial perayaan ulang tahunnya sekaligus opening Flagship Store di Jalan Kranggan, Surabaya. Boleh kan dong? Oke, boleh kita tiup lilinnya bersama-sama. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Langsung diikuti dengan prosesi potong kue. Monggo Bapak, langsung kita potong kuenya. Ini motornya yang dipotong ya. Unik sekali ya Pak ya. Spesial motornya langsung dibagi 2. Gimana, apakah bisa Pak? Kuenya aja. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih. Foto bersama dulu, boleh merapat Bapak tamu undangan.
Pak, lihat sini Pak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh? 3, 2, 1. 3, 2. Terima kasih dari Ex Brotherhood Indonesia. Terima kasih. Ini momen yang sangat spesial tentunya ya. Sip. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Guntur. Ada lagi Pak, plakatnya untuk Pak Guntur. Ini dari komunitas Malang, Benelli Brother Malang. Luar biasa. Penyerahan plakat ini tentunya sebagai suatu tanda kehormatan dari komunitas motor untuk Bapak Guntur, gitu ya. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Guntur. Matur nuwun, terima kasih Bapak. Selanjutnya, rangkaian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah rangkaian press conference ya, bersama dengan Bapak Steven Kencana Putra selaku CEO ATPN PT Benelli Motor Indonesia. Monggo Bapak Steven boleh bergabung bersama kami di atas stage. Mungkin untuk teman-teman dari komunitas nanti yang mau bertanya, kami langsung buka pertanyaan ya. Jadi boleh angkat tangan ya. Tadi saya sudah janji karena saya mau menghargai dua brother saya dari 1% Brotherhood yang sudah mensupport saya bawa motor ini. Kita coba lihat cuplikan videonya. Ini waktu kita brief, terus kita berdoa di tempat saya. Nah, ini jalan dari kantor. Oh, itu tadi di alas robang itu. Nah, ini kita ke acara Jambore Nasional Maci, motor-motor antik klasik yang di Madiun. Jadi lagunya Roy Jekonia, Bumerang. Jadi pas saya tahu, saya bilang ketemuin brother saya Roy. Ini Roy, nah, Roy Jekonia. Nah, di Ponorogo ini. Ini tuh. Beri tepuk tangan, alhamdulillah akhirnya touchdown di tempat yang dimana kita berada sekarang. Jadi tadi saya di spill, ini udah ada motornya, paling enggak pasti penasaran mau lihat langsung nanti atau mau dengar suaranya. Nanti mungkin saya udah minta izin dengan Pak Guntur. Nanti kita coba mendekat ke sini. Mungkin lebih bisa udah santai ya, nggak perlu formal. Andin, kita mendekat ke dua motor ini. Mungkin dari ini. Ini sekaligus mungkin untuk tamu undangan yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan ya Pak Steven ya. Iya.
Ya, jadi ini mungkin saya bisa banyak sharing kalau ada yang penasaran mau nanya-nanya ya. Dan ini notabene juga saya udah dapet ini. Jadi motor Morbidelli T1002 VX ini yang beruntung, yang pertama customer yang membeli di acara BCE Expo 2 minggu lalu kalau nggak salah di Ais Tangerang, itu adalah Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Boy Rafli Amar. Ini dia beli langsung 2 unit pesan. Mas Stephen, sebentar mohon izin untuk tamu undangan komunitas boleh merapat kita Boleh ke depan? merapat, ya. Boleh merapat ya untuk biar lebih jelas nih, lebih detail. Gitu, boleh langsung merapat mungkin untuk seluruh tamu undangan. Boleh merapat ke depan mungkin. Jadi ini 2 motor yang memang kita sudah spill di Jakarta Fair dan kelihatannya animonya cukup bagus. Untuk sekarang kan lagi bagus nih tren motor-motor untuk touring, adventure yang dual purpose, yang multi purpose, yang bisa on road, bisa off road. Nah ini kita perkenalkan Andin ya. 2 motor ini sebetulnya kita ada series yang lengkap Morbidelli dari T125, T502, T252 ini sampai T1002. Mungkin Andin, kalau kamu melihat motor ini apa yang impression kamu pertama lihat? Impression pertama lihat pastinya bagian belakang ini Pak. Oh, Andin mencoba. Iya, karena cukup storage-nya cukup untuk memenuhi kebutuhan gitu ya, membawa walaupun mobilitasnya kita naik motor tapi kebutuhannya tetap terjangkau dengan adanya storage ini. Nah, saya buka, mungkin bisa merapat lagi nggak apa-apa? Boleh merapat lagi mungkin komunitas-komunitas kita motor. ini sangat rileks ya, tolong Yes. kita sangat rileks. Enjoy aja ya Pak ya. Harusnya dari siapa Benelli Perkasa Motor nyediain hadiah nih, jadi saya siapa yang bisa memberikan impression motor ini, saya kasih spill. Ini motor saat ini di Indonesia satu-satunya dengan mesin 1000 cc dan ini satu-satunya apa? Nah, Dari Morbidelli siapa ya yang mau Mas jawab? ya. Siapa Ada yang mau jawab? mungkin yang di belakang bapak-bapak nanti spesial. Jadi kalau mau di compare ke motor touring baik BMW ya, baik Royal Enfield Himalaya atau baik Triumph atau juga nanti ada motor-motor Moge, motor Gucci. Ini motor di Indonesia saat ini untuk yang touring, makanya kita sebutnya VX. Nah itu udah saya spill. V artinya apa? X itu ekstrim, T untuk touring atau trail. Ada yang bisa jawab? Ini salah satu motor yang saya perkenalkan kemarin dan cukup responnya positif. Dan nanti juga pada kesempatan preskon ini saya minta Pak Guntur Andin bisa memberikan informasi pre-order. Pada kesempatan ini mungkin dari teman bisa, terutama dari media press tolong ya. Itu kalian sudah bisa liput setelah nanti Pak Guntur men-announce berapa harga pre-order di Jawa Timur ya, nanti ini setelah pre-order biasanya kita akan import dan kita rakit semua. Mungkin ada yang masih ya ini motor satu adventure yang between dengan yang ini. Ada juga motor Gucci V tapi kan ya kayak Boxster ke samping ini. Apa itu Pak Stephen? Yang paling impresi di motor Morbidelli ini apa? Ini huruf apa nanti? Huruf? Biasa iya. Oh ya. Kita dijawab sama brother kita. Huruf V. Ya. Huruf V. Spesial yang paling impresi ya. Dan pada kesempatan ini nanti juga izinkan Pak Guntur akan mengannounce harga pre-order dan kurang lebih kita ngomong yang paling safe 3 bulan motor ini sudah ada, karena ini motor sudah lulus homologasi ya, sudah lulus semua uji coba, makanya kita berani announce. Ini saya spill dan ini mungkin kalau yang sudah sering bawa motor adventure kita bekali dengan settingan ECU 4
itu standar normal. Yang kedua settingan raining kalau dia musim hujan. Ketiga dia sport, memang kita mau cari akselerasi nanti bisa tahu yang bawah. Yang keempat kalau off-road, jadi ini bisa off-road dan off-road. Di sini ada modenya, dan di sini sudah ada TPM-nya, tire pressure monitoring. Jadi kalau ban ini bermasalah, ini udah kayak mobil, ban depan belakang itu dia kasih indicate berapa PSI, berapa bar. Dan ini sudah umum motor-motor besar, TCS traction control system. Ini udah juga assist clutch, jadi udah clutchnya assist sangat ringan dan full ABS dengan semua fitur. Kalau ini optional ya, kamera depan, kamera belakang optional. Yang bawaan motor itu windshield protection ini ada, sama ini engine guard. Kalau ini semua optional aksesoris. Itu sedikit Andi yang saya ceritakan untuk yang T1002 VX. Oke, itu sedikit yang diceritakan T1002 VX dari Morbidelli ya. Mungkin ada yang mau bertanya kakak-kakak dari komunitas ke Pak Stephen atau ke Pak Guntur, boleh? Untuk nanti harga. Iya, yang mau bertanya mungkin ada. Oke, kalau yang ini spesialnya apa Pak Stephen? Nah, ini udah gergetan mau dengar suara. Biasanya anak motor tuh dari suara dia udah bisa dapat feel-nya walaupun belum cobain riding. Iya. Saya akan sepian nanti akan saya hidupkan suara dengan standar, di mana ini punya ini Euro 5 brother. Jadi pasti suaranya ada kataliktiknya. Jadi ya kalau mau keluar ya mungkin ya mufflernya harus dimodif. Baik. Nanti akan kita hidupkan. Nah ini di samping saya sama Pak Guntur ada adiknya T252. Benelli pernah keluar dengan Benelli TRK 251. Memang selalu ada plus minus. 251 artinya 1 silinder, ini 252 artinya dia udah 2 silinder. Pasti kalau kita ngomong 2 silinder pasti suaranya berbeda dengan 1 silinder. Dan ini juga dibekali seperti abangnya, mod, ECU-nya hanya ini 4, ini hanya 3, standar normal, sport, dan off-road. Dia tidak ada mod raining untuk yang kecil. Dan ini juga semua sudah diberikan windshield. Ini juga kemarin, nanti mungkin media atau komunitas lebih baik bertanya sama brother saya, Bro Agus sama Bro Damar yang bawa motor ini, bagaimana mereka merasakan sensasi bawa motor ini. Ya mungkin sebelum yang dinanti-nanti Pak Guntur akan mengumumkan pre-order sales seperti early bird siapa yang duluan, karena ini kita juga sudah harus order ke pabrik Morbidelli. Kita akan dengarkan suara. Siapa yang mau dengerin suara? Siapa nih yang mau dengerin suara motor Morbidelli yang luar biasa ini ya? Kita coba dua-duanya ya Pak Stephen ya? Kita coba abangnya dulu nih. Boleh merapat dong? Langsung mendengarkan suara dari boleh tepuk tangan dong. Luar biasa. Luar biasa sekali. Suara bing-bangnya, kencangnya, dengerin jelas. Mungkin bisa direkam pakai handphone suaranya. Suaranya mungkin biar lebih detail, lebih jelas bisa direkam pakai handphone ya untuk melihat bung-bungnya. Luar biasa. Baik. Ini bisa off-road, bisa on-road juga ya Pak Stephen ya? Dan Andi paling suka belakangnya buat dibonceng. Karena kalau bawa sendiri nggak bisa ya. Ini tapi ini masih bisa buat berboncengan ya Pak Stephen ya? Bisa. Oke. Nah, udah pasti berbeda karena dia punya displacement juga 1/4. Ini kan 250. Ini kan 4 kalinya. Pasti suaranya dia pasti akan Lebih. berbeda. Yes, pasti. Tapi yang saya tadi juga sharing, ini
sangat mumpuni lah dari dia punya fitur, dia punya settingan ini Nggak kalah ya, Pak, ya? karena dia bisa on road, bisa off road nanti. Off-road, iya, betul. Mungkin kita dengerin suaranya. Ini harus saya masuk. Lebih soft ya. Lebih soft suaranya, tapi yang pasti tetap fungsional, tetap dual purpose, bisa off road dan juga bisa on road juga. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih merapat kalau memang mau Kalau lihat masih lebih jelas ya. penasaran mau lihat detailnya, nanti bisa merapat. Nanti teman-teman juga bisa kita keliling ya, tur ke showroom ini gitu. Nah, Andin, kelihatannya kalau sudah begini, pasti pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu. Berapa harganya? Nah, ini Dik, Berapa saya harganya? serahkan ke Pak pimpinan. Guntur, Oh. Bapak Guntur, ada teman-teman komunitas ya, adanya untuk harga P1002 ini untuk pre-launch kita kasih harga 305 juta. 305 juta spesial pre-love early gitu ya, lebih spesial tentunya 305 juta rupiah. Kita tunggu, Ibu kita kasih Sese, waktu sampai akhir bulan. Jadi kalau yang P252 ini pre-launch-nya kita kasih harga 75. luar biasa. Jadi yang sebelah Bagi teman-teman yang mau pesan sekarang bisa, barangnya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan sudah bisa ready ya Pak Ya. Guntur ya. Kurang lebih. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tambahkan tadi karena saya sempat udah ngomong. Pembeli pertama itu Bapak Komjen Polisi Boy. Tiap hari saya ditanyain, Bang, kapan motor saya datang? Saya sebagai sahabat pasti punya tanggung jawab. Jadi pada kesempatan ini jangan sia-siakan kesempatan. Kalau memang yang sudah ada budgetnya, lagi nyari-nyari motor yang termasuk yang sudah kelas 1000 cc, ini patut dipertimbangkan. Yang Pak Guntur ngomong 3 bulan, yes, tapi kalau memang bisa SPK sampai pre-order sampai akhir bulan ini akan saya masukkan dengan pesanan Pak Boy Rafli, mungkin bulan Oktober sudah masuk. Nah itu good newsnya untuk yang 1002. Untuk yang T252 untuk sementara memang saya ini BPM sangat beruntung. Sebetulnya saya mau pre-order nanti tanggal 24 di IMOS di AIS, tapi karena ini ada acara di Penggilan Jawa Timur, siapa cepat dulu nih. Tapi ya kita tetap akan memberikan terbaik. Kalau memang udah banyak pre-order, saya juga udah jelas saya akan masukkan dan saya langsung rakit di sini. Kita rakit di Bogor. Begitu Andin informasinya. Dan yang paling terakhir warna. Pasti ada yang nanya warna. Nah, untuk T1002 kita sudah memperkenalkan 2 warna. Warna ini putih, kita sebut putih, white, silver, sama ya. warna hitam. Ya, warna hitam. Yang hitam pasti lebih ganteng kayaknya. Iya. Untuk T252 ini coba saya make sure sama manajer saya, ini ada berapa warna yang akan masuk? Ada 3 warna, hitam, putih, dan nanti ada biru. Hitam, putih, dan biru. Jadi untuk lebih jelasnya, sekarang udah zaman semua internet, googling, tolong browsing Morbidelli T252X Iya. sama T1002, itu banyak video-video yang sudah dirilis. Nah itu warnanya bisa dilihat di situ, hitam, biru, putih. Langsung ada di websitenya ya Mas ya? Ada. Pas
buka YouTube gitu, Oke. langsung klik Morbidelli T1002 VX dan T252X. Spesial juga ada spesifikasinya detail tentunya ya. Iya. Itu yang kita bisa berikan update. Semoga ini bisa menjadi insight untuk semua teman-teman yang hadir hari ini. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman komunitas, kakak-kakak, abang-abang ini mau bertanya mungkin ke Pak Steven? Baik. Nanti untuk yang Tamu undangan bisa tur ke flagship store di Keranggan Surabaya ini, bisa tur dealer begitu ya. Jadi untuk seluruh teman-teman tamu undangan komunitas yang sudah hadir, boleh nanti keliling kita langsung melihat detail-detail dan juga spesifikasi dari unit QA, Morbidelli, Benelli dan juga Benda. cruiser, motor-motor klasik, tapi ini bukan AMT, ini full CVT. Kami sudah sukses untuk motor kecil di Glayton, nanti bisa lihat itu full CVT, bukan automatic manual transmission. Beda AMT sama full CVT yang Andin, supaya Andin juga ada insight. Jadi kalau full CVT itu ya seperti motor skuter, nggak ada jeduk-jeduknya. Kalau AMT itu ya walaupun itu kan dia memang nggak ada kelas, tapi dia masih ada jeda. Itu boleh di-spill di pemberitaan acara apa? Acara spesial opening flagship store ini ya Pak ya. Om, cetek no. Kontaknya cetek kan. Ceteknya putar ya. Putar. Sip, ada di mana Om? Di Jabodetabek yang sudah pakai 4 brand. Jadi ini nanti kalian yang edit ya. Kalau saya ngomong ini Iya. kayak air. Jadi teman-teman tuh kalau ketemu media di Jakarta selalu, ini terinspirasi dari Motoplek ya? Oh iya, 4. Iya. Saya bilang yes, saya orang nggak munafik. Yes, langsung dapat ide yes. Kenapa malu? Yes, tapi saya moto blend, blending 4 brand. Nah, nanti saya bilang saya akan minta izin dari pusat, ngomong, oh moto blend Keranggan, moto blend apa? Ini belum dapat approval, tapi di otak sudah ada nih. Tuhan udah kasih ide nih. Bulan Oktober saya bawa 21 dealer, termasuk media 1. Kebetulan media saya bawa dari Jakarta untuk meliput pabrik Morbidelli. Kami akan berangkat 8 Oktober sampai 13 Oktober melihat betul-betul ini Morbidelli. Gitu loh. Jangan nanti berita, wah Morbidelli ini brand apa, nggak ada pabrik, atau ada pabriknya di China. Ya. Jadi di China ada, di Spanyol ada, di Italia ada. Dia ada 3 negara. Tapi yang akan kami kunjungin pasti yang terbesar di China. Jadi nanti Morbidelli ini kalau tak kenal, kata saya tolong semua brother browsing di AI. Siapa Morbidelli brand? Nanti AI akan jawab. Dia tahun 67, siapa namanya Gianfranco Morbidelli. Dia punya ambisi untuk punya motor balap. Perbedaan Morbidelli sama Benelli itu beda. Kalau Benelli itu pabrik yang produksi massal, jadi kalau brother mau beli dia jual. Kalau Morbidelli ini dia nggak ngejual, kalian nih rider-ridernya. Saya harus punya motor nih. Tahun 67, salah satunya dia butuh engine, mesin, dia beli dari Benelli. Karena mereka memang dari satu kota kecil namanya Pesaro di Italia. Saya udah pernah berangkat makanya. Nah itu juga saya harus share sejauh informasi yang reliable yang saya bisa share ke semua teman-teman. Jadi ini betul-betul murni brand Italia. Ya sama dengan Benelli. Akhirnya brand ini tidur, sleeping, matilah. Makanya kayak Benelli dibeli oleh QJ, Kianjiang, QJ Motor. Nah,
Morbidelli ini akhirnya kita beli partner saya yang baru Kiwe. Makanya kita akan kunjungin pabrik Morbidelli di bawah bendera Kiwe Group. Kalau si Benelli ini yang beli QJ, dia punya brand Cina QJ Motor, dibeli oleh yang punya mobil Geely. Jadi di Cinanya secara holdingnya itu Geely. Nah ini agak melebar. Tapi balik lagi ke fokus Morbidelli. Nah, saya melihat Indonesia itu pasar motor yang masih sangat potensial. Ya, mau dibilang ada listrik atau apa, motor combustion nggak akan cepat layu mati. Walaupun listrik, tetap program pemerintah, saya juga ada listrik di bawah brand Kiwe. Tapi ya sekarang listrik semua tidur karena subsidi udah nggak ada. Tapi pemerintah tetap spill, oh nanti ada subsidi, jadi konsumen ngapain beli? Nah, jadi dia nggak mikirkan dampak ke industri yang kayak kami gini, pabrik ya. Akhirnya kita tetap harus bisa survive, bertahan. Ya udah. Setelah kita akuisisi brand Morbidelli ini pokoknya khas. Orang selalu ketemu saya, oh apa hubungannya dengan yang pembalap MotoGP yang Morbidelli? No, namanya memang khas Itali kan, Morbidelli atau nggak ada hubungan sama pembalap yang MotoGP ini betul-betul. Nah, siapa Morbidelli? Yang saya selalu stres, Morbidelli waktu dia eksis tahun 60-an itu, era 60-an, dia butuh rider. Salah satu ridernya itu papanya, ayah kandungnya VR46, Valentino Rossi. Jadi kalau kalian browsing di Google, itu Valentino masih umur 5 tahun, 6 tahun udah digendong-gendong sama papanya bawa motor Morbidelli. Nah, hanya papanya, ayahnya tidak seberuntung putranya yang bisa juara dunia terus VR46. Itu sedikit cerita tentang brand Morbidelli yang sudah diambil oleh Kiwe. Jadi kalau you browsing pasti yang akuisisi Morbidelli ini Kiwe Group yang di Indonesia dipercayakan ke saya juga. Pak boleh tanya? Boleh, ini open. Pak, ini yang membuat pricingnya dari Morbidelli tadi yang tadi dimention itu kompetitif sekali, 300 itu apa Pak yang bikin low price seperti itu Pak? Ya saya harus jadi kayak orang gila. Orang gila Karena dalam- kalau misalnya itu tetap dibuat di Itali, saya yakin harganya 600, 800. Itu bagaimana Pak? Bisa Satu. jelaskan strateginya? Satu, semua industri roda 4, roda 3, saya harus ngomong jujur di media pers, ini semua sudah ke negara Cina. Kalau motor India sama Cina, kita tidak bisa pungkiri, ya mereka, karena jangan diliput nih, karena Cina ini Maksudnya tidak, off the record ini? ya yang ini, Off the record, Cina ya. itu Oke. tidak pernah seperti Jepang, Jerman, Eropa, maksudnya Amerika. Mereka itu betul-betul menciptakan. Kalau dia ini kan jiplak, modifikasi itu kan guyonan ya kan. Nah, dan diliput, tapi itu real, itu fakta. Tapi Artinya menjiplak, Ya. harga lebih murah, terjangkau, Ya. kualitas, Ya. bagaimana kalau kualitas? ya kualitas itu sebetulnya sekarang saya udah belajar 14 tahun. Yang penting lo komitmen lo, spare partnya apa? Spare partnya ada yang bagus, ada yang KW. Nah, tapi Cina ini kan terus improve di industri otomotif. Dulu lihat 15 tahun Geely, Chery, hancur-hancuran kan? Nah, benar nggak? Sekarang dia masuk dengan pembaruan, pembuktian. Motor juga gitu. Waktu 2012 saya masukin Benelli, skuter Saverano, booming karena harganya kan memang kita buat, tapi kualitasnya kan nggak stabil. Kita tuh struggling deh, tapi namanya proses kan. Kalau orang bisnis, ini nggak usah ribut. Yuk stop di tengah jalan juga nggak dapet apa-apa, mama malu. Bener nggak? Ya. Makanya saya terima kasih dengan kakak saya Pak Kencana yang bilang don't give up. Walaupun secara nalar itu udah pasti tutup. Saya di Jakarta 2013-14 harus head to head sama Jepang. Wah hajar, kita ada problem sendiri di produk, itu nggak mudah. Tapi yang saya jalin silaturahmi.
memang nggak akan jadi besar, nggak mungkin. Indonesia itu udah dikuasain oleh Jepang, sampai kapan roda 2 susah. Kita hanya cari niche market, motor-motor hobi yang dimana si Jepang nggak tertarik. Setahun paling hanya 10.000. Itu alasannya main di niche market karena itu Pak? Ya, Karena nggak mungkin dilirik sama. saya termasuk orang yang dulu idealis. Saya mau ambil, kok nggak dapet sih 0, berapa persen motor skuter. Saya keluarin Saverano, waktu itu saya market survei setengah tahun. Jepang semua nggak ada 250 cc. Saya keluarin motor Gambot, boleh lihat liputan 2013, Saverano. Orang Indonesia, wow, harganya 30, 250 model begitu. Nah, kita jatuh karena kualitas. Pak, satu lagi Pak, ini apa ya? Hukum di ekonomi atau apa itu benar. Gimana lu mau murah mau ciamik? Ya, Logikanya masuk akal. Tapi kan kita bisa subsidi. Saya bongkar, kita kan ada strategi di marketing. artinya harganya 300. Ya, kita nggak usah cari profit dulu, penetrasi dulu. Iya, namanya untuk branding dulu. Kita minta support dari pusat yang support saya partner. Ini boleh ditulis Pak ya? Boleh, bahwa kita dapat support penuh untuk marketing, bagaimana kita untuk penetrasi pasar. Motor 1000 cc dengan harga terparan 300 kemarin saya launching di jalan semua geleng kepala. Tapi abis itu kita buktikan. Nah, ini begini kan orang big question. Ini abal-abal atau apa? Setelah dia buktiin, wow, baru curiosity lagi tanya, how can you do it? Bagaimana kamu? Nah, saya open. Kita sudah punya dana untuk marketing. Makan saya bilang, ayo pre-order. Saya nggak mau masukin konyol lah, masukin akhirnya nggak jualan dan saya jadi inventory ngapain? Berarti Kita belajar. motornya itu by order baru dikirim Pak ya? Ya, kita nggak mau pre-order dulu lah, karena itu motor kan ratusan juta. Ekonomi sekarang begini, hanya orang yang hobi punya duit yang beli, bener nggak? Ya. Makanya butuh waktu 3 bulan tadi ya. Tapi tadi saya bilang good news, miracle happen, mujizat terjadi kemarin di acara BCA. Saya nggak pernah ngundang Pak Boy Rafli, saya kenal beliau. Dia lagi hobi-hobinya nyari motor-motor touring, adventure. Nah, saya ketemu dia lagi nyobain di Himalaya tuh di Royal Enfield booth yang tadi. Manajer saya bilang, Pak, ada Pak Boy sana. Saya pas pembukaan lagi. Ya udah, saya hadirin. Nah, terus dia nanya saya, yang namanya jodoh nggak? Pas ngeliat ini, berapa bro? Kepala 3, bahkan untuk abang saya kasih free semua box, optional saya bilang. Wah, nah terus dia bilang, ada nggak barang? Nah, udah gitu, wah 3 bulan. Dan sampai tadi masih WA saya, tadi ini mau datang. Nanti saya kasih bukti, saya nggak omong-omong. Bos, sorry, meeting BOC di SCBD, dia kan komisaris punya. Ya nanti lain kali dok. Tadi mau hadir, saya mau suruh dia bantu saya ngomong bagaimana impression dia. Dia juga nggak pernah tahu dengar ada brand Morbidelli. Berarti- Dia tahu Benelli, dia bilang dia pernah tahu di Padang waktu dia Padang. Ini saya bilang ini brand baru. Bahkan inilah saya bilang my baby saya yang harus memberikan saya spirit lagi setelah QC motor masuk. Saya nggak akan gedein Benelli lagi, konyol. Stagnan ya? Ya, jangan diliput tahun ini. Ngapain? Bayangin lo gua Benelli, orang juga melihat Benelli yang punya Kianjang satu platform. Sekarang dia masuk 100% sebagai PM, ngapain? Dia kok jadi saya. Makanya di media kok ketemu saya pelok-pelok move on. Enggak, gua udah move on. Sama harus itu kan proses dinamika. Oh iya. Pak, jadi ngomongin apa? Saya pernah touring Biker Brotherhood ya? Biker Brotherhood 4% MC. Saya pernah touring sampai Aceh, Lombok udah berapa kali. Tapi yang kali ini buat saya perjalanan yang sangat baru buat saya. Mas Agus, Ya. ini yang menarik dari apa? Sorry, namanya saya belum familiar Pak ya. Saya kebetulan yang 2,5 Fidelity. mas pakainya. Kalau yang free Mas Damar. Oh, Mas Damar. Saya pakai yang 2,5 karena kita ingin tahu semaksimal apa di motor gitu. Jadi saya Sekalian Mas Damar, nama lengkapnya Mas? Nama saya Damar Ginanjar di Wobroto. Nama Ganjar Pak? Damar Ginanjar di Oh, Wobroto. Ginanjar.
klub saya sama Bikers Brotherhood nomor saya di sini. Mas Damar Ginanjar ya? Ya. Mas Damar, ini kan biasanya mesin V itu kan ada inline, ada boxer, itu kan ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau mesin V itu kan memang suaranya kan Ya, ada pincang-pincangnya gitu ya. crossplate ya. Nah, cuman mesin V ini kekurangannya dalam hal dia apa ya, getar, menggelinjang gitu ya. Nah ini ketika tuh dipasang di motor adventure, itu rasanya seperti apa, Mas? Saya perjalanan dari Jakarta ke sini nggak ngerasa getaran sama sekali, beda sama Harley. Ya. Oh iya. Harley pakai karena saya pakai Harley juga kan. Saya pakai Harley tahun 99 sama 2012. Nah 99 yang Evo getar banget, 2012 udah rubber, cuman ini bener-bener nggak ada getarannya. Motor ini buat kelas 1000 cc tuh setup grafiknya asik banget. Kalau Mas Damar pelajari kira-kira dari speknya gitu, yang bikin nggak getar tuh ada Nah ini aku fitur apa? belum pelajari detailnya mesinnya, apa si engine mountingnya pakai rubber mount kah, atau gimana? Aku belum pelajari nih Pak. Dibandingkan dengan Harley gitu. Mas. Harley kan Ini harusnya di bedah, dibelah, di share ke media Pak. Betul. Harusnya ini Pak. Ini Keunggulan si engine mountingnya si Morbidelli ini Betul. apa nih? Bisa sampai mesinnya nggak getar, karena aku bener-bener nggak ada keluhan getar. Tapi memang motor ini kan performance ya, jadi kebut-kebutan kan enak banget. karena memang kalau ngomongin di performance itu inline Pak. Ya, inline Balap itu inline kan sih. Makanya Harley kan tarungnya akhirnya Harley kan dia bikin kompetisi sendiri kan, Ya, apa speedway itu kan. performance bagger. Kayak gitu kan. Karena dia nggak bisa tarung sama inline. Makanya bikin VR 1000 itu kan akhirnya. Ya. Seperti itu sih. Kalau kita Mas, dengan bodinya yang gede banget. Masnya kan enggak harusnya kan gede. Ya, Kecil GTS itu 172. itu gimana? Handlingnya. Menurut saya pribadi, kalau kita compare head to head ya, di sini Pak, aku head to head sama brandnya boleh ya. Misalnya kita head to head sama GS lah gitu ya. GS ini lebih tinggi beberapa senti dari sini, jadi ini beneran Asian Fit nih. Cuma memang bobot karena cc besar, pasti motornya berat. Kalau dibandingin sama GS lebih ringan ini, lebih ringan sedikit. Kalau pernah bawa GS pasti tahu lah, ini berdiriin nanti coba berdiriin, pasti bakal ngerasain lebih ringan ini dikit kok. Oh iya. Karena postur kakinya enak banget, Asian Fit banget. Oh, berarti cocok untuk orang Asia ya? Tinggi itu 172, Ya. tapi tetap buat Asia. Kalau untuk orang Indonesia itu gitu tetap tinggi dikit lah ya. Itu kan adjustable ya, tergantung sama siapa yang punya dan maunya dipendekin atau besar. Tingginya tidak terlalu tinggi, bobot juga tidak terlalu berat, manuvernya jauh lebih mudah daripada bawa GS. Terus perbandingan yang mode ada yang apa? Sport. Ini aku jelasin Ya, ceritain Mas. Aku seumur-umur pakai mode ini sport baru dari Pantura. Mas bisa dulu sini Mas. Iya, dibawain Mas. Biar rekam enak. Aku baru cobain mode sportnya di Pantura karena terlalu bengis menurutku, kenceng banget mode sportnya. Akunya yang worry karena motor ini harus di display di Surabaya, harus sampai dengan aman dan selamat. Tapi mode sportnya memang bengis banget. Terus yang mode lainnya? Itu keunggulannya mesin Fitwin kan ya, mesin Fitwin itu torsinya besar dan torsinya. Tapi dia ada limiternya. Aku belum pernah main sampai limiter karena baru buka 6 aja udah ketutup gasnya. Dia jalannya kurang panjang. Jalannya kurang panjang. Kita baru buka 6 nih, baru bret pas buka 6 ketutup lagi gasnya. Maksimal Pak, kecepatan Nah, berapa? kita pengen coba pulang lewat JLS kan, mungkin bisa ngerasain tuh 6-nya gimana tuh habisnya gitu kan. Pernah kecepatan maksimal berapa? Terkencengnya aku itu di arah Ngawi kemarin 134 km per jam, itu kenceng banget sih menurutku. Dan posisi boncengan nggak? enggak, pas sendiri. Pas yang boncengan tuh 118 yang lu minta istirahat itu ya. Kalau dari sisi rider, training gimana? Gimana? Riding posture enak, Iya. clear vision banget, asik banget visionnya. Nggak pegel tangan gitu. Kalau kita biasa bawa motor adventure harusnya nggak pegel ya, karena kan ototnya ada ke bawah gitu ya. Tapi kalau biasanya bawa motor cruiser pertama kali bawa adventure seberat ini pasti pegel, sakit masih di sini. Iya, Di sini. Setelah nyoba ini, Mas Dawa ada keinginan nggak untuk beli? Pengen sih ya. Memang pada akhirnya menurutku tipe tertinggi motor buat main itu adventure. Ada reasonnya kenapa dipakai kemana sih nyampe.
Aku main ke Dieng nyampe, main kemana nyampe, diajak kebut-kebutan di Pandora, ayo aja motor gua aja gitu, tank gua aja. Beda kan sama kita bawa Harley kan kita worry ya, masuk ke lintas yang kayak aku naik Dieng lalu rute bawang itu kan ekstrim banget tuh. Iya. Kalau yang ini mas, itu yang alasan menarik untuk dibeli apa dan yang alasan yang mikir-mikir dulu apa ini? Nomor satu, alasan mikir-mikir nggak ada. Alasan kenapa motor harus dibeli satu, saya 1000 harganya cuma segini. Worth to buy banget. Biasanya sampai berapa? Umumnya kan 1000 cc pasti di atas 1 miliar ya. Ini cuma berapa mas? Di sini mas? Ini rencananya rilis di berapa harganya? Kalau di Surabaya 15 hari di 305. Menurutku udah nggak ada reason buat nolak lagi kan sebenarnya. Cuman kalau konsumen kan mikirnya kan ada harga, ada rupa gitu. Ya. Nah, Overall oke kok good. Kendala pun ini aku pasti nggak setiap motor pasti kalau dites jalan ada kendalanya. iya. Kendala yang aku temuin itu kemarin cuman rem belakang panas aja pas turun dari Dieng kalau turun ke bawah itu kan turunnya ekstrim. Tanjakan kerakalan si gemplong itu kan ekstrim banget. Iya. Nah itu di situ rem sempat panas dan hilang rem belakangnya. Itu menurutku pribadi itu faktor minyak rem panas. Akhirnya kita istirahat 10 menit normal lagi rem ketika dingin. Itu kan jadi kendala yang aku temuin. Sering mainan Rem ke kaki ya diinjak. Engine brake juga kan? Kekurangannya itu yang aku temuin. Satu itu, kedua mungkin kalau orang Indonesia ya kalau untuk daily use nggak mungkin kan karena bobotnya juga berat banget. Kalau kelebihannya apa aja? Kelebihannya mode sportnya, mode off-roadnya itu traction controlnya oke banget. Terus ABS-nya off jadi memudahkan kita buat main di off-road. Di rute-rute yang contouring lah banyak Bisa banget. off ya ABS-nya, bisa gimana? Otomatis mati ABS-nya ketika kita pindah mode ke off-road. Otomatis mati. ABS sama apa? TCS atau traction control sistemnya juga mati, jadinya kita bisa lebih handy ke motornya lah. Ya keunggulan punya mode di ECU-nya yang macam-macam itu kan itu. Intinya gini sih poinnya, dengan spek seperti ini, dengan banyak keunggulannya, angkanya cuma segitu, reason buat nggak beli itu apa gitu kan? Nggak ada lagi buat nggak beli. Kita head to headin sama cc yang sama dengan spek yang sama, nggak ada yang di bawah GoPay. Kayak vibrasi apa nggak muncul ya? Nggak ada mas, aku nggak ada keluhan getar. Aku Jakarta Surabaya nggak pakai sarung tangan. Nggak kenapa-napa tanganku nggak apa-apa. Ini nggak pakai sarung tangan. Mungkin lihat di video nanti. Bener-bener nggak pakai sarung tangan. Bahkan belang tangan. Dan nggak ada keluhan getar. Motor ini enak. Sisanya tinggal by adjustable aja si ownernya. Menurutku ini pribadi nih setelan komsirnya kekencengan. Kekencengan. Ya. Menurutku setelan komsir kan adjustable ya, selera pengguna itu. Oh bisa setel ya? Bisa di setel adjustable. Nah, kalau keras kepakainya pasti buat rute-rute jauh. Komsir keras. Kalau pas kita di dalam kota ya agak bingung. Jadi pas selip-selip mobil gitu agak bingung dengan komsir keras. Motor Mas Agus, sekarang balik ke Mas Agus ya? Ya. Mas Agus ini sama Mas Damar 250 itu mas? Paling jauh sekitar 100 meter saya kalau ketinggalan. Tapi performa dia 2,5 dengan kondisi 2,5 itu masih bisa nguber. Kalau saya sendiri kalau punya motor paling ganti gear belakang aja dikecilin supaya untuk di jalan raya top speednya bisa lebih kencang karena untuk dapat 135, 120 itu gampang banget. Gampang banget. Awal saya ditanya Pak Stephen, menurut Mas Agus gimana motor saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngejelasin ketika saya turun dari Dieng, saya banting-banting tiap tikungan kecepatan di atas 70. Saya pede banget nih motor nggak ada ngebuang. Karena saya mekanik mas punya bengkel mobil kaki-kaki. Kenyamanan itu paling utama buat saya. Kalau udah nyaman, lu udah merem aja. Asli, saya bonceng beliau nih. Beliau mas jangan terlalu gede mas. Jangan terlalu santai aja saya bilang. Kita kejarin asli sampai rebah-rebah sampai benar. Selaku bengkeler mas, kira-kira yang mesti diimprove dari motor itu apa mas? Ya menurut saya tadi karena emang kemarin banyak lebih di jalan raya ya om, itu gear kurang kecil karena di 6 itu masih minta tenaganya. Di gear udah 6 tuh masih wah ini pengen ngoper nih, masih overpower gitu. Tapi tenaganya smooth, nggak terlalu liar gitu. Ya selama perjalanan saya cuma pakai dua option, standar sama sport. Ketika bonceng beliau saya pakai sport karena untuk ngejar yang 1000 kan. Tapi kalau pas sendiri saya pakai standar aja masih bisa nempel. Gitu. Karena sempat kita tuker-tukeran motor nggak?
Saya terus aja saya pingin maksimal, saya bilang Mar dipakai aja maksimal Jadi dulu. kita fokus di 1000, aku fokus di 1000, Bang Agus fokus di 2,5-nya. Jadi kita nemuin kurangnya apa tuh bener-bener ya udah bisa kita ketanggung jawabin gitu. Satu orang yang cobain. Kekurangannya apa mas yang dalam 80 mas? Kan nggak ada yang sempurna kan ya pasti. Betul. Yang Mas Agus apa nih? Terus aja kalau buat saya kayaknya radiator kurang gede. Oh. Dia kalau digeber panjang itu sempat nyentuh 103 derajat panasnya. Berasa banget di kaki. Kita lihat tuh 103. Tapi ketika ketemu lampu merah set, berapa detik berhenti itu di lampu merah langsung turun lagi ke 90-an suhunya. Jadi cepet banget sih dia nurunin suhu tuh. Gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya lebih kurang di pendinginan, kurang gede radiatornya. Itu cuma karena ini motor udah motor pintar kan kalau kata saya nggak mikirin begitu lihat udah nggak perlu casan ini motor sambil jalan ngecas ada semua ada Fiturnya oke. komplit kalau kata saya. Fiturnya oke ya. Fiturnya oke. Kayak 1000 tuh ada panas gitu muncul nggak? Pasti lah motor 1000 panas, cuman ini sepanjang perjalanan Jakarta Surabaya nggak pernah, kan ada indikatornya, ada warna termonya ya, ada warna termalnya ya. Jadi nggak pernah warna merah. Overheat nggak pernah. Nggak ada overheat sama sekali. Keluhanku cuma pas turun tanjakan Kerakalan itu aja, rem hilang gitu kan. Tapi faktor minyak rem menurutku. DOT-nya kurang. DOT-nya tambahin aja. Ya, kurang DOT-nya kurang tinggi. Ya berarti kan ya adjust lagi-lagi adjust doang gitu. Adjust ringan aja. Dengan fitur, spek, modenya kayak gini, keunggulan ECU-nya, harganya segini, motornya oke banget. Ini nggak atlet ya, nggak atlet. Iya. Nggak atlet. Cuma kalau kita head to head sama PNM udah 1, sekian miliar, 1,4 PNM. Kita bandingin lagi sama GS, ya GS juga 1 sekian juga. Versi 1000 Pak hampir 400 ya, versi 1000. Ya, versi 1000 tuh sekitar hampir 400 kalau nggak salah. Terus Tuku papet. CF Moto 800 itu di 360 jutaan ya? 300 berapa juta gitu, yang 800. Nah, ini mungkin bisa di head to head sama itu CF Moto 800. Menurutku personal ya. Mas Demar boleh minta nomor HP-nya mas kalau Boleh. nanti Boleh. Sebutin mas. bensin belum disampaikan. Oh iya, bensin yang tahu Bapak ini, aku nggak ngitung. Enggak, Tapi Jakarta Cirebon konsumsi bensinnya cuma 18 liter ya. 1000. Yang 1000, berarti kan irit banget ini motor. Berarti pembakarannya tuh maksimal. Nggak, dengan pembakaran seirit itu nggak ada overheat, menurutku oke ya. Harley diiritin overheat pasti. Nggak mungkin nggak overheat Harley. Saya Cirebon cuma 8 liter kalau nggak salah. 18 liter itu. Ya. Irit banget. Padahal kebut-kebutan 120 di Cirebon. Mas berapa mas nomor? Saya WA-nya, Mas? 0821 4291 2801. Ya. Mas satunya. 0813 1702 9929. Ini konsumsi bensinnya 18,7 km per liternya. Yang 1000. Berapa? 18. 1 banding 18. Yang 2,5-nya 1 banding 27 km. Overall oke sih. Menurutku ya. Motornya aku bagus.